Wa qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Nah, apabila hari kiamat itu terjadi, di dalam Al-Qur'anul Karim banyak dijelaskan gunung-gunung berterbangan, langit runtuh dan lain sebagainya. Ada yang bertanya kepada Nabi kita kapan hari kiamat itu terjadi. Dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahawa khairu yaumil tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ah, sebaik-baik hari yang terbit mataharinya adalah hari Jumaat. Nah, itu paling baiknya hari. Menurut sebahagian para ulama, lebih baik daripada hari apa jua pun itu hari Jumaat. Jadi apa salah satu kebaikan daripada hari Jumaat itu? Setiap amal ibadah yang kita kerjakan semata-mata hanya kerana Allah Subhanahu wa ta'ala akan dilipat gandakan pahalanya sampai 70 kali lipat ganda, bahkan bisa lebih daripada itu. Yaumul Jum'ati sayyidul ayyam, hari Jumaat itu penghulunya hari, wa a'zamuha indallah, dan hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa a'zam indallah wa min yaumil fitri wa min yaumin nahar. Lebih besar itu hari Jumaat, lebih mulia itu hari Jumaat, lebih agung itu hari Jumaat daripada hari raya fitrah dan hari raya kurban. Wa fi khamsu khisal, dan hari Jumaat itu ada 5 perkara. Fihi khalaqallahu Adam, hari Jumaat itu Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Wa fi ahbatallahu ta'ala Adam minal ard, hari Jumaat itu Allah menurunkan Adam ke bumi. Wa fihi tuhfiyatu Adam, dan hari Jumaat itu Allah mewafatkan Nabi Adam alaihissalam. Wa fihi sa'atun la yas'alul abdu fiha illa ata'allahu iyyah wa lam yas'al haraman, pada hari Jumaat itu ada saat yang tidak meminta seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat itu, melainkan akan Allah berikan kepadanya. Malam yas'al haraman, selama apa-apa yang diminta itu kepada Allah bukan perkara yang haram. Wa fihi taqumus sa'ah, dan pada hari Jumaat itu terjadinya hari kiamat. Jadi hari kiamat itu disebutkan dalam beberapa hadis terjadinya pada hari Jumaat. Iza salimatil Jum'ah salimatil ayyam kulluh. Jadi kalau hari Jumaat kita ini selamat, beberapa hari ke depan akan selamatlah kita. Artinya tidak terjadi hari kiamat itu kecuali pada hari Jumaat. Wa ma min malakin muqarrabin inda rabbih wala fis sama'in wala fil ardi illa wa huwa yasfa min yaumil Jum'ah. Tidak ada daripada malaikat baik di langit baik itu di bumi, semuanya akan takut bila tiba hari Jumaat. Kenapa? Kerana mereka tahu hari Jumaat itulah terjadinya hari kiamat. Wala taqumus sa'ah illa yaumil Jum'ah, dan tidak terjadi hari kiamat itu melainkan pada hari Jumaat. Dan hanya 2 makhluk Allah yang tidak takut menghadapi hari kiamat ini adalah jin dan manusia. Kalau binatang-binatang dan makhluk-makhluk lainnya setiap hari Jumaat mereka akan takut kepada Allah dan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebanyak-banyaknya. Karena demikian itu ditetapkan pada hari Jumaat, cuma tanggalnya, harinya, tahunnya kita tidak tahu. Yang demikian itu mengetahui hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang hari kiamat. Ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan hari kiamat itu terjadi? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, mal mas'ul bi'amala minas sa'il, yang ditanya ujar Nabi tidak lebih tahu daripada yang bertanya, sama-sama tidak tahu artinya. Sa'ukhbiruka an usratiha, tapi aku akan mengabarkan ujar Nabi tanda-tanda hari kiamat itu, mulai daripada tanda yang halus, yang kecil, yang sedang, sampailah kepada tanda yang besar pada hari kiamat. Iza baladatil amutu rabbana, apabila seseorang perempuan melahirkan rajanya. Artinya apa? Apabila seorang anak ini sudah durhaka kepada ibunya macam dijadikannya pembantunya, suruhnya anak yang menjadi raja. Jadi tanda menjelang hari kiamat itu seperti demikian. Di mana-mana anak sudah menganggap ibunya itu sebagai pembantunya, mereka durhaka kepada yang demikian. Wa iza tatawara'atul ibil buhmu fil bunyan, dan lagi itu tandanya adalah apabila bermegah-megahnya bangunan. Bi khamsin la ya'lamuhunna illallah, tentang kepastian kapan terjadinya hari kiamat itu adalah termasuk dalam 3 perkara yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada 5 hal yang hanya Allah tahu yang demikian, yang lain tidak akan tahu. Yang pertama tentang turunnya hujan, yang tahu pasti hanya Allah. Besok jam berapa hujan, di mana turunnya hujan, berapa jumlah air hujan yang turun, nah demikian itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Satu orang manusia pun tidak akan bisa tahu. Macam ramalan-ramalan hujan itu hanya kira-kira saja, tidak pasti itu hujan, pastinya hanya Allah. Fil arham, dan anak yang masih dalam kandungan ibu, apakah ini anak nantinya menjadi orang yang kaya atau menjadi orang yang miskin, atau anak ini nanti menjadi anak yang alim atau tidak, apakah ini anak nanti akan beruntung dan lain sebagainya, itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui dengan persis. Maza taksibu khada, apa yang kita kerjakan esok hari, apakah besok kita ini lebih banyak memperbuat ibadah atau bahkan banyak memperbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Nah, itu tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi ayyi ardin tamut, di mana kita meninggal dunia, di rumah sakitkah, di rumahkah, di tengah jalankah, di keretakah, di luarkah, di masjidkah, nah semua itu tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Qiyamus sa'ah, dan terjadi
terjadinya hari kiamat. Tanggal berapa, bulan berapa, hari apa, kapan persisnya itu demikian, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui. Nah, 5 perkara inilah la ya'lamuhunna illallah. Tidak ada yang mengetahui demikian itu selain daripada Allah. Jadi ada sedikit kabar yang ingin disampaikan oleh Nabi kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tanda-tanda hari kiamat. Nabi kita menyampaikan adalah in asratis sa'ah an tuttakhazal amanatu maghnama. Dijadikan amanah itu keberuntungan. Nah, ini awal daripada tanda-tanda hari kiamat. Orang yang mendapatkan amanah itu merasa beruntung. Dititipkan orang sepeda motor merasa beruntung. Dititipkan orang jabatan, dititipkan orang pangkat kekuasaan merasa beruntung, merasa suka, senang hatinya. Padahal ini adalah kalau salah-salah bisa mencelakakan, bisa membahayakan diri kita sendiri. Karena ini adalah amanah. Bila kita tidak bisa menjaganya dengan baik, tidak bisa menjalankannya dengan baik, maka celakalah kita ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban kelak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di mahkamah tertingginya akhirat. Jadi seharusnya kita ini bisa berhati-hati, lebih takut dan khawatir, bukan malah senang hati. Zakat maghnama, dan zakat itu dianggap suatu kerugian. Berzakat itu dianggapnya bukan suatu ibadah kepada Allah, malah suatu kerugian pada dirinya. Kenapa aku harus berzakat, ujarnya? Aku sudah penat bekerja mengumpulkan uang, malah aku berikan zakat. Zakatu maghnama, dan zakat itu dianggapnya suatu kerugian. Wa yata'allallahu li ghairid din, dan orang-orang yang mempelajari ilmu agama, mempelajari ilmu Allah tidak lagi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatnya belajar itu ilmu agama supaya bisa lancar cari duit, bisa jadi orang yang terpandang di masyarakat, supaya dihormati orang, disanjung orang, dipuji orang. Jadi kesimpulannya adalah untuk mencapai keinginan-keinginannya dalam dunia ini. Nah, demikianlah tanda-tanda hari kiamat itu, dan perlu kita renungkan juga ada namanya kiamat sughra, kiamat yang kita persiapkan diri kita, perlu kita siapkan bekal kita untuk menemui yang namanya kiamat kecil. Nah, apa kiamat kecil itu? Man mata faqad qamat kiamatuhu, barang siapa mati maka kiamatlah sudah dirinya. Jadi demikianlah, mudah-mudahan kita semua ini senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah senantiasa membimbing kita, mengarahkan diri kita ini kepada jalan-jalan yang mendapatkan keridaan daripada Allah, dan Allah selalu memberikan kepada kita hidayah. Allah senantiasa memberikan kita petunjuk, taufik dan inayah, sehingga kita semua ini bisa mengalahkan nafsu kita, nafsu yang tidak baik itu, dan kita bisa melatih nafsu kita kepada arah-arah yang lebih baik lagi. Amin ya Allah, amin ya Rabbil alamin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna as'aluka husnal khatimah wal istiqamah. Allahumma ja'al akhir kalamina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya ghaniyu ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahimu ya wadud ya habbab ya razak ya wajidu ya samad ya fa'ala lima yurid ya hayyu ya qayyum ya hannan ya mannan ya dayyan ya sultan ikfini bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Tahussanna bidhil izzati wal jabarut wa tasanna birabbil malakut wa tawakkalna ala al-hayy alladhi la yamut. Allahumma asrif anna hadha al-waba wa qina sharra wa nazzina min at-ta'n wat-tu'un wal-bala' bilutfika ya latif ya khabir innaka ala kulli shay'in qadir. Wal afu minkum wal hadith suratullah suratul mustaqim. Assalamu alaikum warahmatullah.